You are listening to Alex Nanlohi Podcast, to know the Lord and to make Him known. Oke, selamat malam rekan-rekan yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus. Kembali bersama dengan saya, Feby Timotius dari Bara Digital Ministry. Malam hari ini kita akan kembali belajar kebenaran firman Tuhan yang nanti terambil dari Yesaya 55 dan Matius di pasal yang ke-11. Ini temanya adalah marilah kepadaku. Nah, ini bicara tentang marilah kepadaku, kita akan mau belajar tentang panggilan seperti apa sih yang sedang diarahkan kepada kita dan bagaimana kita meresponi dan apa maknanya dalam kehidupan kita. Nanti akan disampaikan oleh hambanya Pak Alexander Nanlohi. Beliau adalah Wakil Sekjen dari Perkantas Nasional. Dan buat teman-teman yang nanti mau bertanya atau mengajukan pertanyaan, silakan mengirimkannya di kolom komentar. Dan teman-teman juga terus bisa mendukung pelayanan kami dan kami juga berterima kasih sekaligus untuk setiap dukungan yang rekan-rekan sampaikan baik melalui doa maupun ketika membagikan video-video pembelajaran dari Bara Digital Ministry. Baik, sebelum kita akan bersama-sama belajar, kita mohon pimpinan Tuhan terlebih dahulu. Bapa dalam surga, Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur di malam hari ini kembali kami rindu belajar firman Tuhan yang tentunya kerinduan itu Tuhan hadirkan dalam kehidupan kami. Dan malam hari ini biarlah Engkau juga memakai hamba-Mu, Pak Alex Nanlohi, yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan, kuasai beliau dengan kuasa Roh Kudus, alat dan jaringan yang kami pakai. Kami semua yang rindu belajar, Tuhan juga memenuhi dengan pengertian dan kekuatan untuk melakukannya. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Selamat malam Pak Alex, saya persilakan Pak. Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Senang sekali malam hari ini kembali kita boleh belajar firman Tuhan bersama-sama. Tema yang diangkat malam hari ini adalah marilah kepadaku. Bagian yang merupakan apa yang tertulis di dalam Yesaya 55 ayat 1-3 dan juga di dalam Matius 11:28 sampai yang ke-30. Pernahkah saudara menerima undangan? Dan kalau biasanya kita menerima undangan, apa yang menjadi respon kita? Kali ini undangan yang kita sama-sama akan pelajari adalah undangan dari Allah, dari Tuhan Yesus Kristus. Dia adalah pencipta, dia juga adalah Tuhan dan Juru Selamat kita, yang mengundang kita, marilah kepadaku. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita hidup dalam dunia, di dalam segala pergumulan dan tantangannya. Kita mungkin mengalami banyak peristiwa di dalam kehidupan, yang tentunya juga membuat kita meresponinya. Bukan hanya dengan berbagai tindakan, tetapi juga dengan berbagai macam perasaan. Kalau kita boleh bertanya, misalnya dalam minggu yang sudah kita lalui ini, bagaimana perasaan kita? How are you feeling? Kalau sekarang, ini generasi yang lebih banyak berbicara dengan emoticon, coba kalau kita pikir-pikir, emotikon apa yang mewakili perasaan kita? Misalnya dalam 1 minggu yang terakhir ini. Mungkin tidak hanya 1 emotikon ya, tetapi kalau kita bisa memilih 2 atau 3 emotikon, kita akan melihat bahwa ada berbagai ragam perasaan yang muncul di dalam kehidupan setiap kita. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, malam hari ini kita akan melihat sama-sama bahwa Allah kita adalah Allah yang peduli
bukan hanya dengan pergumulan-pergumulan apa yang ada di dalam kehidupan kita, tetapi saya ingin katakan Allah yang peduli dengan relasi-relasi, yang peduli dengan perasaan yang saudara dan saya alami. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, karena itulah kita melihat undangan Tuhan di dalam Yesaya 55 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Dikatakan, ayo, hai semua orang yang haus, marilah dan minumlah air. Dan hai orang yang tidak mempunyai uang, marilah, terimalah gandum tanpa uang pembeli, dan makanlah juga anggur dan susu tanpa bayaran. Mengapakah kamu belanjakan uang untuk sesuatu yang bukan roti, dan upaya jeripayahmu untuk sesuatu yang tidak mengenyangkan? Dengarkanlah aku, maka kamu akan memakan yang baik, dan kamu akan menikmati sajian yang paling lezat. Sendengkanlah telingamu, dan datanglah kepadaku, dengarkanlah, maka kamu akan hidup. Aku hendak mengikat perjanjian abadi dengan kamu, menurut kasih setia yang teguh, yang kujanjikan kepada Daud. Bagian yang baru saja kita baca ini merupakan undangan Tuhan bagi umat Allah yang ada di dalam pembuangan, dalam situasi dan pergumulan yang mereka alami. Tuhan memperkenalkan undangan ini, memberikan undangan ini kepada mereka. Di dalam perjanjian baru, Tuhan Yesus di dalam Matius 11 ayat 28 sampai ayat yang ke-30 menggemakan sebuah undangan kembali. Marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang, dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam bagian yang kita baca ini, Tuhan bukan hanya peduli dengan situasi yang kita alami, tetapi dia juga peduli dengan perasaan-perasaan, emosi-emosi yang kita sedang alami. Yang kita baca, yang letih lesu, yang berbeban berat, mereka yang di dalamnya membutuhkan ketenangan. Tuhan menjanjikan, jiwamu akan mendapat ketenangan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, undangan Kristus ini menjadi sebuah undangan yang menarik untuk sama-sama kita renungkan. Come to me, all who labor and are heavy laden, and I will give you rest. Kita hidup di dalam dunia yang sudah jatuh ke dalam dosa, dan juga manusia yang diperhamba oleh dosa. Sehingga kita mengalami berbagai pergumulan yang mungkin karena disebabkan oleh dosa kita, tapi juga bisa jadi karena dosa orang lain terhadap kita, dosa yang ada di dalam komunitas di sekitar kita, dan bahkan sistem-sistem kehidupan yang sudah tercemar oleh dosa, yang kita juga berbagian, berdampak bagi diri kita karena kita hidup di dalamnya. Ini menjadi hal yang menarik ketika kita melihat bagaimana dosa menggerogoti kehidupan kita. Lalu bagaimana kita bisa mengatasi berbagai pergumulan itu, berbagai situasi, dan bahkan perasaan yang kita alami karena pergumulan dosa ini. Saya coba menghayati demikian. Kalau Bapak Ibu punya, contohnya sekarang HP ya. Kalau kita punya HP dengan merek tertentu, misalnya merek X, maka tentunya kalau HP tersebut rusak, kita harus membawa ke service center dengan merek yang sama. Kalau HP yang rusak mereknya X, datanglah ke service center yang bermerek X. Kalau yang rusak HP yang bermerek Z,
maka datanglah ke service center merek SET. Karena orang atau pihak yang paling tepat melakukan reparasi terhadap hal yang kita berikan, tentu yang mengeluarkan barang yang kita miliki itu. Kalau HP-nya X, ya datangnya ke yang X. Kalau HP-nya A, datangnya kepada yang A. Pencipta yang paling tahu dan paling bisa untuk melakukan reparasi. Demikian juga ketika kita mengalami berbagai pergumulan dalam kehidupan dunia ini, ingatlah, kita adalah manusia ciptaannya Allah. Maka datanglah kepada Allah. Inilah yang terjadi dalam kehidupan manusia berdosa. Ketika manusia jatuh ke dalam dosa, kita ada dalam sebuah suasana dan lingkungan yang sudah tercemar oleh dosa. Manusia yang dicipta Allah, manusia yang sebenarnya hanya menemukan kepuasan sejati di dalam penciptanya, yang terjadi apa? Dia tidak mengikuti apa yang menjadi kehendak Tuhan, dan bahkan tidak mencari Tuhan. Di dalam dosa, manusia seringkali menempuh cara-cara yang tidak sehat untuk mengisi kekosongan hati yang sebenarnya hanya bisa dipuaskan oleh Allah. Secara sederhana, dosa bisa berarti mencari kepuasan di luar Tuhan. Ini yang terjadi ketika manusia berusaha dengan upayanya sendiri mengatasi kehidupan yang sudah tercemar dalam dosa. Pendeta John Piper mengatakan definisi yang menarik. Sin is what you do when your heart is not satisfied with God. Dosa adalah apa yang kau lakukan ketika hatimu tidak puas dengan Allah. Dan inilah yang terjadi dalam kehidupan manusia bahkan di masa modern ini. Manusia yang mengalami banyak pergumulan, mungkin merasa kesepian, mungkin merasa kecewa, merasa tertekan. Itu kosakata yang kita miliki di dalam dunia yang sudah jatuh dalam dosa. Sehingga tidak heran manusia mencari jalan keluar atas kesepian. Tetapi bukannya mengatasi kesepian itu, karena mereka tidak mencarinya kepada Allah, malah mencari hal yang tidak bisa mengatasi kesepian, diatasi dengan misalnya minuman keras, dengan obat-obatan, dengan having fun secara duniawi, sehingga yang terjadi bukanlah kepuasan, tetapi justru makin meninggalkan kekosongan yang mendalam. Sama seperti orang yang sedang haus. Bagaimana mengatasi kehausannya? Dia minum air, tapi sayangnya air laut. Tambah diminum, tambah haus. Demikianlah manusia yang berusaha mengatasi apa yang menjadi pergumulan kehidupan dengan berbagai macam upayanya sendiri. Yang dilakukan untuk mencari kepuasan di luar daripada Allah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, perhatikan Yesaya 55 ayat 2 tadi. Kalimat ini seolah-olah Tuhan mengingatkan Israel. Mengapa kamu belanjakan uang untuk sesuatu yang bukan roti, dan upah jerih payahmu untuk sesuatu yang tidak mengenyangkan? Jadi kamu melakukan sesuatu yang bahkan tidak memuaskan apa yang menjadi dahaga hatimu. Dengarkanlah aku, maka kamu akan memakan yang baik, dan kamu akan menikmati sajian yang paling lezat. Dosa membelenggu kehidupan kita. Kosakata di dalam dosa adalah rasa malu. Dalam dosa kita mengalami kekecewaan, kita mengalami keputusasaan. Itulah kosakata yang kita alami. Dan secara khusus, fokus daripada dosa itu adalah kepada diri sendiri. How do you spell sin? Di dalam terjemahan berbahasa Inggris, dosa artinya sin, S-I-N. What is sin? Sin is the I in the center. Akulah yang paling utama. Sehingga akibat dosa membawa manusia di dalam ketidakpastian, rasa bersalah, kekosongan, frustasi, keterikatan. Tidak heran Alkitab berkata upah dosa adalah maut.
Di dalam dosa manusia seperti sedang tenggelam dan tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Kalau Bapak Ibu Saudara melihat gambar ini, kalau kita googling, gambar ini judulnya Peter Drowning. Ini adalah gambar yang menunjukkan sudut pandang Petrus sedang tenggelam. Lalu ketika dia melihat ke atas, di atas air dia melihat Yesus yang mengulurkan tangan menyelamatkan dia. Jangan salah ya, ini bukan Yesusnya yang lagi tenggelam ya. Ini gambar Peter drowning, Petrus tenggelam. Ini mau menunjukkan bahwa manusia tidak dapat menyelamatkan dirinya sendiri. Kalau Bapak Ibu Saudara mengalami pergumulan kehidupan, mau mengatasi berbagai hal yang mungkin mengecewakan, mendistraksi hidup kita, maka datanglah kepada pribadi yang tepat, kepada Kristus. Dosa masalah kita, tetapi solusinya adalah di dalam Tuhan. Sin is our problem, but Jesus Christ, the God solution for our sins. Kita mencari jawaban kehidupan, datanglah kepada Yesus. Inilah yang digemakan di dalam undangan ilahi. Yesaya 53, 55, dan Matius 11. Di dalamnya kita menemukan esensi dari undangan ilahi yang tidak hanya menawarkan penghiburan, tetapi juga pemulihan dan bahkan kehidupan kekal. Perhatikan kata-kata yang digunakan. Ayo, hai semua orang yang haus, marilah dan minumlah air. Dan hai orang yang tidak mempunyai uang, marilah. Ini undangan Tuhan. Terimalah gandum tanpa uang pembeli, berarti gratis. Dan makanlah juga anggur dan susu tanpa bayaran. Ini gambaran kebutuhan kehidupan sehari-hari. Dan Tuhan katakan, datanglah kepadaku. Akulah sumbernya. Dengarkanlah aku. Ayat yang kedua, maka kamu akan memakan yang baik dan kamu akan menikmati sajian yang paling lezat. Ayat yang ketiga, sendengkanlah telingamu, datanglah kepadaku. Dengarkanlah, maka kamu akan hidup. Jangan kau pakai hidupmu untuk mencari kepuasan dari hal-hal yang tidak akan pernah bisa memuaskan engkau. Dan di dalam Matius 11, Yesus menggemakan, marilah kepadaku. Hai kamu yang letih lesu dengan berbagai pergumulan yang berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Ada hal yang menarik di ayat 29. Ketika dikatakan akan memberikan kelegaan, kok tiba-tiba muncul kata, pikullah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku. Kalau Bapak Ibu Saudara melihat kuk, nah ini kuk yang biasanya ditaruh kepada dua hewan, biasanya sapi yang mungkin akan dipakai membajak, maka ada kuk yang ditaruh di atas punggung kedua hewan tersebut. Nah, mungkin kita perlu melihat sebentar, apa maksudnya? Bukankah mau diberi kelegaan, kenapa malah dikasih beban, saudara? Satu buku referensi yang saya baca menyatakan hal yang menarik tentang kuk ini. Kuk itu memasangkan dua binatang untuk bersama-sama menarik sebuah beban. Binatang yang lebih tua, yang lebih kuat, dan terlatih biasanya dipasangkan dengan binatang yang lebih muda, sehingga yang muda itu akhirnya belajar dan tahu metode yang tepat untuk menarik beban. Binatang yang lebih tua dan kuatlah yang bekerja lebih keras dalam menarik beban. Sedangkan yang lebih muda akan mengikuti dan meniru yang lebih tua. Ketika kita menyerahkan beban kita dan memikul kuk dari Kristus, kita menanggungnya bersama Yesus. Yesus yang bertanggung jawab untuk mengarahkan dan mengerahkan kekuatan terbesar untuk menarik beban itu. Lalu setiap dari kita sebagai pasangan yang lebih muda, lebih lemah dan kurang berpengalaman akan belajar dari Yesus bagaimana menarik beban, mengikuti apa yang dilakukannya dan meniru jejaknya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kosakata kita yang tadinya kecewa, putus asa, letih lesu, bersama dengan Kristus diganti menjadi kosakata dikuatkan, mendapatkan kelegaan,
Bahkan mungkin situasi tidak berubah, tetapi kita sekarang mulai mengenal apa artinya pengampunan. Inilah yang Yesus janjikan. Ketika kita boleh datang kepada Dia, Dia akan memberikan kelegaan. Kita akan belajar dari Dia. Belajar kosakata yang baru menghadapi kehidupan. Seringkali hidup tidak semakin mudah. Mungkin kita mengalami dikecewakan, tapi di dalam Kristus kita belajar mengampuni. Ingatlah, semua manusia butuh Yesus. Kan itu undangan ini bukan hanya bagi saudara saja. Tapi kiranya kita membawa orang lain juga boleh datang dan mengenal siapa Yesus. Datanglah kepada Pencipta dan Juru Selamat kita. Saya menutup dengan kalimat dari Santo Agustinus. Dalam satu doanya yang sering kali dikutip dikatakan, Engkau telah menciptakan kami untuk dirimu ya Tuhan. Dan hati kami tidak akan pernah tenang sebelum beristirahat di dalam Engkau. Istirahat yang sejati, ketenangan yang sejati waktu kita berjumpa kembali dengan Tuhan Pencipta kita. You have made us for yourself, O Lord, and our hearts are restless until they rest in you. Kiranya firman Tuhan ini menolong kita semua dalam berbagai pergumulan, tidak mencari kepuasan yang lain. Marilah kepadaku. Amin. Pak Alex untuk kebenaran yang sudah disampaikan dan semakin memperjelas ya. Rasanya memang ayat itu secara khusus misalnya dalam Matius tadi rasanya juga sudah banyak orang yang mengetahui gitu ya. Tapi hari ini kita semakin diperdalam untuk mengenal kebenaran dan juga hal-hal yang baru dan pasti rekan-rekan juga diberkati. Nah, tapi ada satu pertanyaan yang menarik gitu ya Pak, ketika Pak Alex juga sampaikan ini kan sebuah undangan yang enak gitu ya, undangan yang gratis, undangan yang melegakan, undangan yang membahagiakan. Apakah memang, kenapa ya Pak? Apakah memang orang akhirnya merasa tidak mendapat kelegaan yang dipikirkannya sebagai sebuah, karena beban gitu ya, harusnya saya mendapat kelegaan, sehingga rasanya orang enggan untuk datang atau punya pengalaman-pengalaman di balik itu, sehingga rasanya kok ini panggilan yang membahagiakan tapi nggak disambut begitu Pak? Iya. Iya, saya cukup lama sebenarnya memikirkan itu juga Pak ya. Makanya kenapa tadi saya boleh share bagaimana saya harus katakan bahwa tidak setiap persoalan yang kita alami, pergumulan yang kita alami, jawabannya itu waktu kita datang kepada Tuhan persis sama dengan yang kita mau. Kita manusia yang lebih sering pengennya begini, aduh Tuhan saya punya pergumulan utang yang banyak nih ya. Misalnya, saya punya pergumulan utang yang banyak. Maunya kalau datang sama Yesus langsung lunas semua utangnya. Nah, seringkali kan tidak demikian. Tetapi itu yang saya katakan tadi ya, saya menggunakan istilah kosakata yang kita begitu terbeban. Kita merasa, waduh, saya harus membayar hutang-hutang ini. Tapi Baik Pak Alex, kayaknya sepertinya saya coba cek. Mungkin di rekan-rekan juga di bagian ini mengalami gangguan sedikit. Oke, sudah ya Pak. Oh baik, sorry Pak. Iya, sepertinya ada gangguan. Iya, ada gangguan nih baru. Diulang sedikit di bagian tadi Pak. Iya, jadi saya melihat seringkali ya kalau tadi misalnya dia punya utang banyak, lalu kemudian pengennya waktu dia datang sama Yesus maka selesailah semua utangnya. Saya pikir tidak selamanya demikian. Waktu kita datang kepada Tuhan, Tuhan memberikan kepada kita bukan selamanya semua yang kita mau, seolah-olah langsung disulap jadi hidup tanpa beban. Tetapi Tuhan memberikan kita tanggung jawab untuk lebih bekerja keras, menyelesaikan utang-utang tersebut. Jadi kalimat yang menarik bagi saya adalah, pikul lakuk yang kupasang dan kamu akan belajar daripada. Kita belajar untuk melihat pergumulan hidup dengan perspektif yang baru. Dan itu yang memberikan kelegaan. Seringkali bisa Tuhan selesaikan pergumulan kita juga dengan caranya yang ajaib.
dengan misalnya mengangkat apa yang jadi beban kita, tapi juga tidak selamanya seperti yang kita harapkan. Misalnya saya punya teman ya, ketika dia misalnya awalnya punya anak yang secara kelahiran mungkin boleh dikatakan tidak seperti orang yang lain ya, dikatakan mungkin anak berkebutuhan khusus. Awalnya dia merasa ini beban, dan ketika dia melihat itu menjadi sesuatu yang begitu menekan dia dan keluarga, tetapi ketika dia datang kepada Tuhan, anaknya bukan serta-merta berubah tidak berkebutuhan khusus, tetapi dia punya cara pandang yang baru melihat hidup, melihat apa artinya diberikan tanggung jawab untuk mengasihi seorang anak yang begitu unik dan indah di hadapan Tuhan. Jadi ini yang saya harus tekankan, bahwa bukan berarti pengalaman datang sama Tuhan menyelesaikan semua masalah. Nah, mungkin itu ya Pak, yang membuat orang merasa, lah datang sama Tuhan mana, ternyata sama aja kok, tidak mengalami perubahan. Jadi akhirnya kita coba cari hal yang lain, seolah-olah hal yang lain itu lebih memuaskan. Mungkin itu penjelasan sederhana yang saya coba sampaikan. Baik. Terima kasih Pak. Ini menolong ya. Jadi rasanya, saya nggak tahu ini komentar ini jadi bisa Pak Alex luruskan begitu ya. Ketika ada misalnya ada istilah yang menarik, kita itu human of habits gitu. Jadi kita tuh manusia kebiasaan. Nah, apakah itu juga sedikit banyak berpengaruh dari hal-hal yang dalam konteks pelajaran atau materi malam hari ini Pak? Sehingga kebiasaan menanggung beban dari kecil itu yang akan juga melatih kita untuk melihat dengan berbeda begitu ya. Ketika misalnya orang dalam tanda kutip juga di sisi lain ada yang pemanjaan atau rasanya kalau orang tuanya tuh kalau anaknya tuh nggak boleh kena susah sedikit gitu, sehingga waktu mengalami tantangan dalam kehidupan ini kekuatan atau ketahanannya itu jadi berkurang. Itu ada sedikit berpengaruh nggak Pak? Kalau misalnya ada anak-anak yang merasa ya kayaknya rasanya kebiasaan itu yang membuat saya, karena di pelayanan orang muda terjadi begitu gitu ya, ketika menghadapi itu. Jadi apakah itu juga ada sedikit besar berpengaruh sehingga kayaknya dunia instannya ya yang lebih cenderung kayaknya kalau nggak dapat ya udah tinggalin, kalau dapat oke, saya lanjut gitu. Bagaimana Pak? Ya, ini banyak aspek dan sudut pandang ya Pak, tapi memang saya melihat sih satu sisi yang menarik. Saya coba kutip apa yang pernah dikatakan Martin Luther. Martin Luther mengkaitkan kehidupan manusia dalam dosa itu naturnya atau habitnya, kalau tadi pakai bahasa Bapak, habitnya manusia di dalam dosa itu adalah default settingnya itu self-centered. Default settingnya self-centered. Makanya berulang kali ketika bicara anugerah ya, ini waktu Martin Luther bicara tentang anugerah, dia bilang kita udah tahu, kita tuh nggak sanggup menyelamatkan diri kita. Tetapi berulang kali kita merasa kayaknya kita harus berpartisipasi untuk keselamatan itu supaya ada jasa kita di dalamnya. Nah, lalu kemudian dia jelaskan bahwa memang default setting kita itu adalah manusia yang akan selalu kepada diri sendiri. Nah, jadi itu menjadi saya pikir dasar yang menarik untuk melihat berbagai respon terhadap situasi ya. Yang istilahnya jelas-jelas Tuhan bilang datang kepada aku, kamu akan mendapat kelegaan. Tapi ya, rasanya itu nggak jadi habit gitu ya. Jadi kayak harus reminder terus. Makanya saya sih bersyukur satu sisi ya, di dalam gereja kita juga diingatkan bahwa kita harus membangun kebiasaan datang sama Tuhan. Karena itu sesuatu yang kayaknya kita tahu, kita rasa kita sudah tahu. Tapi realitanya, karena default setting itu gitu ya, yang Martin Luther katakan, selalu aja kita bukannya nyari Tuhan, tapi nyari kepuasan diri dan cara-cara yang kita lakukan. Nah, termasuk juga di dalam, khususnya orang-orang muda begitu ya. Jadi akhirnya ya,
apa yang saya mau, apa yang saya suka, apa yang menyenangkan saya, apa yang memudahkan saya. Kita tidak memberi diri untuk terlibat di dalam sebuah proses yang seringkali menjadi cara Tuhan membangun kita, menguatkan otot-otot rohani kita. Dan termasuk juga ada orang tua yang sukanya bilang ngomong gini ya Pak, wah saya ini udah susah dulu, saya sekarang nggak mau anak saya susah. Jadi tanpa sadar, bukannya orang tua menolong anak kenal Tuhan sehingga waktu dia susah dia cari Tuhan, tapi orang tua mengambil alih setiap kali anak itu punya kesusahan. Sehingga anak tidak mendapat kesempatan indah untuk dilatih dalam pergumulannya dengan Tuhan. Nah, saya pikir itu juga yang harus kita lihat. Ketimbang mengambil alih pergumulan anak-anak, ajari anak-anak dekat dengan Tuhan, sehingga mereka bisa belajar mengatasi pergumulannya bersama dengan Tuhan. Itu dua hal yang berbeda. Baik. Terima kasih Pak Alex menolong kita memperdalam bagian ini. Baik Pak Alex, di komentar beberapa ya hadir, amin. Terima kasih untuk yang sudah berkomentar. Dan kita sudah di penghujung sesi malam hari ini Pak. Kalau tidak ada lagi pertanyaan, oke, ya tidak ada. Saya persilakan, mungkin ada closing statement dari Pak Alex dan sekaligus menolong kita menutup di dalam doa Pak. Baik. Iya, kembali kita melihat undangan ilahi ini menjadi sebuah undangan yang Tuhan terus berikan. Tangannya terus terbuka menantikan kita. Sehingga ketika Bapak Ibu Saudara saat ini, atau mungkin ada orang-orang yang kita kenal sedang di dalam pergumulan, biarlah ini bukan hal klise, datang sama Tuhan, tapi benar-benar marilah, datanglah kepadanya. Dan ini menjadi sebuah hal yang akan Tuhan bukakan. Dia mengganti kosakata-kosakata yang lama dengan kosakata yang baru di dalam dia. Karena itu saya berdoa, kiranya Bapak Ibu Saudara boleh mengalami undangan ilahi ini dengan nyata. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih banyak buat firman-Mu yang kembali meneguhkan kami. Dalam berbagai pergumulan kami tahu Tuhan peduli. Karena Engkaulah pencipta kami. Dan biarlah kami tidak datang kepada berhala-berhala yang bukan Tuhan untuk mengisi kekosongan kami, mengatasi pergumulan kami. Kiranya malam hari ini undangan ilahi yang disampaikan kembali meneguhkan kami untuk datang hanya kepada Tuhan. Dan kami percaya Tuhan akan menolong kami di dalam anugerah-Mu mendapatkan kelegaan itu. Seringkali bukan masalahnya yang langsung selesai dan berubah, tetapi kehadiran Tuhan menolong kami bisa melihat pergumulan dan permasalahan di dalam perspektif yang baru. Itulah yang memberikan kepada kami kekuatan dan kelegaan karena berjalan bersama dengan Tuhan. Hamba berdoa bagi Bapak Ibu Saudara yang malam hari ini dalam pergumulan, apapun itu, kiranya Tuhan yang menolong, membuka tangan-Mu, sehingga mereka boleh datang dan menemukan kelegaan. Terima kasih untuk Bara di Digital Ministry yang terus menjadi berkat bagi kami. Tolong juga setiap pengurus yang boleh menyelenggarakan, sehingga melalui pelayanan ini semakin banyak orang yang mengenal Tuhan dan menerima undangan ilahi dari Tuhan. Kami bersyukur untuk siaran malam hari ini, dan kami menyerahkan waktu selanjutnya dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa, bersyukur. Amin. Amin. Baik, terima kasih sekali lagi Pak Alex sudah menolong kita malam hari ini. Terima kasih buat rekan-rekan yang sudah bergabung dengan kami. Saya Feby Timotius bersama dengan Pak Alex Nanlohi dan juga kerabat yang melayani di balik layar. Kami undur diri, sampai jumpa besok malam. Berkati kita semua. Amin.